Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Agustus minggu keempat. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Desideri Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang akan membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang ada di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah di description. Kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kalian bisa langsung join dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Nah, berbicara tentang IHSG minggu lalu teman-teman ya, IHSG berhasil ditutup di level 5.272-an ya kalau nggak salah ya. Dan kenapa seperti itu ya? Pergerakannya nggak terlalu masif karena juga hari tradingnya juga cuma 2 hari teman-teman ya, banyak liburnya dari minggu kemarin teman-teman ya, banyak minggu kejepitnya dan juga banyak hari liburnya. So, IHSG bergeraknya nggak terlalu masif. Tetapi yang perlu diperhatikan, IHSG kembali muncul ya, bearish divergence ya, tanda bearish divergence. Dan level yang kemarin kita tuju tuh hampir kena teman-teman di 5.350 ya. Kemarin dia sampai 5.327, kemudian di reject lagi ke bawah dan sekarang dia seakan-akan akan membentuk swing high. Nah, kalau sampai IHSG membentuk swing high, ini bisa jadi pertanda yang kurang baik untuk IHSG teman-teman. Dan pergerakannya range-nya juga semakin kecil ya, volumenya juga semakin kecil. Apakah ini tanda-tanda akan terjadi pembalikan arah? Kita nantikan, nanti gue akan bahas semuanya di monitor teman-teman. Dan sekali lagi, saham-saham apa saja kira-kira menarik untuk ditradingkan minggu depan dan bagaimana request dari subscriber, saham-saham apa aja, semuanya kita akan bahas di monitor. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke guys, sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman, dan ini saya sedang ada di TradingView. Dan ini adalah chart dari indeks kita IHSG teman-teman ya. Jadi seperti di awal video gue bilang tadi, kondisi IHSG karena kemarin hari trading itu cuma 2 hari ya. Jadi cuma tanggal 18 sama tanggal 19 gitu ya. Jadi sangat kecil sekali ya. Maksudnya sangat singkat sekali waktu tradingnya gitu. Tetapi di sini ada yang menarik ya teman-teman. Jadi IHSG sempat hampir mencapai kita punya target di 5.350 teman-teman ya. Itu adalah gapnya sebenarnya. Gap yang ada di sini ya. Di sini di 3.560 sampai 5.500-an ya. Jadi itu adalah gap dari IHSG. Dan kemarin hampir nyampe, tetapi dia baru sampai ke 5.327 dia udah di reject teman-teman ke bawah. Dan apakah nanti hari Senin dia bisa membuat swing seperti ini teman-teman ya. Jadi candle-nya merah lagi ke bawah seperti ini, atau malahan dia bakal ke atas gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya nanti hari Senin dia sampai bikin swing high di sini teman-teman, ini bisa dia bisa koreksi dulu ke titik ke 5.180-an teman-teman ya, sampai ke 5.150. Jadi 5.150 sampai 5.180 dia akan koreksi ke sana, dan dia baru ada tenaga lagi buat naik lagi gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan juga teman-teman ya, untuk IHSG ini dia ada kemungkinan dia akan terbentuk divergence lagi. Jadi ini masih kemungkinan ya, karena kalau kita lihat dari harga dia tetap bikin kenaikan ya, tetapi dari stokastiknya ya teman-teman ya, dia itu bikin turun seperti ini teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi dia melandai ya, harga naik tapi stokastiknya melandai turun. Jadi ini ada kemungkinan dia membuat bearish divergence, oke? So itu yang harus diperhatikan oleh IHSG. Targetnya pun masih sama ya, 5.360-an itu harus dicapai supaya dia punya rising wedge-nya itu terbentuk teman-teman ya, jadi gitu. Baru nanti dia akan turun ke bawah, dan kalau misalnya dia mau turun ke bawah pun harus dengan candle bearish atau bearish pressure yang cukup besar ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan, oke? Dan support terkuatnya itu ya sekarang itu di area 4.800 sampai 5.000 teman-teman ya. Itu area support dari IHSG sampai saat ini. Nah, itu adalah seputar IHSG untuk minggu depan ya. Jadi yang akan kita lihat ya, ekspektasikan untuk minggu depan itu adalah IHSG kita lihat dulu apakah dia bisa membentuk swing high atau dia mau ngejar langsung ke 5.350 sampai 5.380-an ya. Kita lihat itu dulu. Kalau misalnya dia bikin swing high, kemungkinan dia akan koreksi dulu sedikit ya, baru dia akan naik lagi. Oke, itu untuk IHSG. Dan sekarang saham-saham apa saja yang kira-kira bisa jadi referensi minggu depan ya.
Tapi sebelumnya gue akan bahas dulu yang kemarin gue bilang, yaitu BNI. BNI ya kemarin harganya sempat naik teman-teman ya, sempat naik ke 5.225, tetapi itu sekitar 4-5% ya, 4%an kalau nggak salah. Tapi gue nggak ambil ya, dan sekarang harganya masih di area entry kita gitu. Dan di sini gue akan stick ya untuk BBN ini, tetap dijadikan referensi untuk minggu depan. Ini bisa kalau kalian mau entry, karena reasonnya masih sama seperti yang kemarin gue jelasin ya. Dia ini ada satu bullish candle yang bagus di sini, dan ini bisa menjadikan dia itu penahan dari koreksinya ini. Jadi kalau misalnya dia sudah break candle ini, ya itu kita buang aja dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya dia masih berada di area di dalam badannya si candle ini, ya itu kita masih bisa tahan BBNI-nya. So gue masih akan menahan, dan ini masih bisa dijadikan referensi kalau kalian mau entry minggu depan, ya itu boleh ya di BBNI. Oke, berikutnya itu kemarin gue bilang ada Tekim teman-teman ya. Tekim juga sama ya, harganya masih belum kemana-mana ya, masih ada di area entry kita. Dan ini juga masih gue jadikan referensi untuk ditradingkan ya, karena menurut price actionnya dia juga sudah break ya, sudah break dengan satu candle bagus. Dan ini yang jadi penentunya juga teman-teman. Kalau misalnya dia candlenya tuh bisa break dari atau keluar dari dalam candle Shimaru Bozu ini ya, atau di bawah 6.600 sorry, di bawah 6.600 itu baru kita buang dulu sedikit. Tetapi kalau selama dia masih ada di atas 6.600, kita masih hold, dan ini masih bisa dijadikan referensi untuk minggu depan. Masih sama teman-teman ya untuk Tekim, kita masih akan hold terus, dan targetnya juga masih sama di 8.200 ya, dengan SL di 6.125. Oke, itu untuk Tekim. Dan untuk tambahan satu lagi, gue ada Pegas teman-teman ya, yang bisa dijadikan referensi ya. Kenapa Pegas ya? Karena ini kemarin ya, dia ini sebenarnya gue sudah entry di area 1190. Cuman buat kalian yang masih belum entry, kadang mau entry besok itu boleh, karena dia sudah break resistance ya, minor resistance-nya di sini ya, dengan satu candle yang bagus juga, candle bullish yang bagus. Jadi ini bisa dijadikan patokan juga. So kalau kalian mau entry untuk Pegas, kalian bisa entry besok dengan SL di bawah sini ya, dan dengan TP-nya itu di atas sini ya. Jadi ini risk rewardnya itu adalah 1:2 gitu ya. Ini masih bagus. Jadi targetnya itu 1450, dengan SL-nya itu kalian gak usah jauh-jauh, yaitu di 1230. Oke, itu untuk Pegas ya teman-teman. Jadi itu yang bisa dijadikan referensi ya untuk kalian. Dan sekarang gue mau bahas yang di request sama teman-teman subscriber ya. Jadi buat kalian yang mau request saham yang gue bahas, kalian tinggal komen aja di bawah ya teman-teman, atau kalian bisa join grup Discord. Nanti kalian bisa di room saham, kalian bisa request saham apa yang mau gue bahas gitu ya. Yang pertama itu ada Telkom ya. Nah untuk Telkom ini teman-teman ya, kalian kalau gue sih jangan dulu ya. Kenapa? Karena kayak kemarin gue udah bahas juga deh, Telkom itu dia masih ada di harganya itu masih berada di bawah support ya, sekarang jadi resistance gitu ya. Dan dia kemarin mau coba naik tapi di reject lagi ke bawah gitu. Dan secara overall juga dia trennya masih bearish ya, masih bikin lower low terus. So ini masih kurang bagus. Telkom jangan diambil dulu karena belum ada konfirmasi yang bagus untuk di entry gitu ya. Itu untuk Telkom. Berikutnya ada XCL teman-teman. XCL pun sama ya, dia sudah break bullish trend, bullish channelnya teman-teman ya, dan dia sudah break. Dan kemarin dia sempat koreksi ke atas ya, koreksinya maksudnya koreksi bullish ya. Jadi bullishnya ini hanya koreksi menurut gua, dan dia mencoba untuk bikin swing lagi sekarang ya, tapi ini belum terjadi swing. So ini kita tunggu aja nih. Dia kemungkinan besar tuh akan ke bawah, karena ini pun dia sudah bikin satu pattern teman-teman ya sebenarnya di sini. Patternnya kecil ya. Jadi dia ini namanya bearish continuation pattern teman-teman ya, dan ini siap untuk melanjutkan ke bawah. Dan secara trennya pun dia kurang bagus ya, belum ada tanda-tanda bullish sama sekali. Jadi XCL juga lebih baik di hold dulu, nanti di wait and see dulu. Kita lihat sampai ada tekanan bullish yang cukup kuat untuk mematahkan bearishnya ini gitu ya. Nah kemudian berikutnya ada BMRI teman-teman.
Kalau BMRI ini secara teknikal dia bagus, dia akhir-akhir ini beberapa minggu terakhir dia membuat higher high dan higher low terus ya. Dan sekarang dia lagi retrace. Kalau kalian mau entry BBRI ya di area ini teman-teman ya. Di area ini di 5.700 sampai di 5.900 itu kalian untuk area yang bagus untuk entry BMRI ya. Jadi jangan sekarang karena sekarang dia lebih lagi tepat di ujung badannya gitu teman-teman ya, badan yang kecilnya ini, dan sekarang dia mau retrace dulu ke bawah ya. Kenapa gue bisa tahu ya, karena ini prinsip ABCD aja sebenarnya ya. Jadi ini 1:1 ABCD, dia itu sudah panjang badannya sudah sama, jadi biasanya kalau sudah sama ini dia retrace dulu ke bawah. Dan kenapa di area 618, karena kalau misalnya dia masih mau naik dia nggak mungkin lebih rendah dari 618 nih. Kalau dia turun sampai 78,2 ya udah, itu berarti trennya itu akan segera melemah dan bisa berbalik gitu ya. Itu untuk BMRI teman-teman ya. Jadi kalau entry sekali lagi di 5.700 sampai 5.900. Next ada Wika. Nah, Wika ini juga bagus teman-teman ya, secara trennya. Dia bagusnya bukannya karena trennya lagi bullish ya, tetapi dia ini bagus secara short term teman-teman. Jadi kalau misalnya kita garisin di sini ya, dia sudah break, dia punya patternnya di sini teman-teman ya. Di sini sudah break dan dia sekarang sedang menuju ke atas ke pivot dari si bullish channel yang dibuat ini. Bullish channelnya kan lumayan lebar nih ya. Jadi target pertamanya itu ya di 1385 ya, di sini. 1385 sini ya. Dan kemudian target keduanya itu ya di atas sini. Oke. Di 1600-an ya. Jadi kalau kalian mau entry bisa di sini, stop lossnya tuh nggak usah jauh-jauh ya, cuman di bawah candle ini aja. Oke, ini sudah cukup, dan target pertamanya di sini. Ini mungkin 1:1 ya, nggak terlalu bagus, tetapi kalau kalian mau ngincer atasnya itu boleh banget ya, jadi 1:3 ini. Jadi trade yang bagus, cuman ya holdnya mungkin agak lama gitu ya untuk Wika. Untuk Wika seperti itu teman-teman ya. Dan berikutnya itu kita ada BBTN ya, ada yang request BBTN. Nah untuk BBTN ya, ini karena dia sudah mau dekat ke area gapnya, atau gap ini kan biasanya jadi resisten ya teman-teman ya, atau jadi area supply gitu ya. Ini lebih baik kita jangan entry dulu teman-teman, dan ini juga didukung oleh adanya sebentar, oke. Dan ini didukung adanya kemungkinan ada divergence teman-teman. Ini naik ke atas terus stokastiknya malah landai ke bawah seperti ini. Jadi ini ada kemungkinan bearish divergence juga, dan dia juga sudah dekat area resistennya. So jangan entry dulu di BBTN. Kalau mau kita tunggunya sampai kapan? Sampai nanti dia ke atas sini teman-teman ya. Terus nanti dia bikin swing ke bawah seperti ini. Nah, nanti kita tinggal tarik nih Fibonya dari bawah ke atas. Terus kita cari deh area 38,6-nya di mana sama 018. Nah, di sinilah. Jadi entry-nya BBTN itu yang bagus 1350 sampai 1450. Itu untuk entry di area yang bagus untuk BBTN. Oke. Nah, berikutnya itu ada yang request Antam. Nah, Antam ini juga constantly dia bikin higher high dan higher low. So secara technical dia bagus ya. Dan secara trendline-nya pun dia sudah break, sudah mau transisi dari bullish ke dari bearish ke bullish, bahkan ini mungkin sudah transisi teman-teman ya. So, tapi apakah entry sekarang bagus? Jangan dulu ya. Entry yang pertama itu di area yang biru ini, saya biruin ya. Jadi di 750 itu area entry pertama kalau kalian mau entry. Atau kalian mau entry yang kedua itu di area 715 sampai 720-an ya. Jadi itu area entry kedua. Terserah kalian mau entry mana. Kalau misalnya kalian mau entry-nya di 750, saran saya lotnya jangan full ya, dibagi. Jadi pada saat dia turun lagi ke sini kalian bisa averaging untuk Antam ya. Jadi Antam seperti itu. Intinya secara teknikal dia bagus, sudah mulai transisi dari bearish ke bullish ya. Berikutnya ada Pegas tadi saya sudah bahas ya. Jadi Pegas tuh intinya ya, Pegas tadi saya sudah bahas. Intinya ini juga bagus, saya bahkan jadi rekomendasikan untuk kalian tradingkan minggu depan ya. Reasonnya juga saya sudah jelaskan. Oke. Dan terakhir ada Indi teman-teman. Indica Energy. Nah, Indica Energy ini memang secara secara price actionnya dia bagus teman-teman. Dia constantly bikin higher high dan higher low gitu kan. Dan dia juga sudah ngebreak dia punya
moving average bearish-nya ya. Dan sekarang dia tinggal tunggu transisinya aja nih gitu ya. Transisinya sudah jadi belum Bang? Belum jadi ya. Transisi kalau bakal jadi tuh kalau misalnya dia break ini area ini. 1125-nya tuh di break ke atas dan dia bikin new high baru gitu. Tapi di sini yang jadi masalah, dia ini malah di ujung trennya ini dia membentuk ascending broadening wedge gitu ya. Ascending broadening wedge ini kan berbahaya karena dia memang tendensinya itu bikin harga ke bawah gitu. Ke bawah seperti ini. So, yang kita bisa lakukan apa? Gue berharapnya dia berhenti di 990 teman-teman ya. Jadi kalau dia berhenti di 990, ini broadening wedge-nya nggak jadi, ascending broadening wedge-nya nggak jadi. Jadi dia berhenti di 990 sampai sini, baru dia langsung naik ke atas teman-teman. Bahkan dia bikin ke atas sekali segini, terus dia retrace sekali lagi, dan akhirnya dia akan baru terbang ke atas seperti ini. Oke, nah dan targetnya pun untuk Indika ini adalah di area 1300 teman-teman ya, kalau misalnya di jalan. So buat kalian yang mau entry, better menurut saya kalian tunggu di area 990-an teman-teman ya. Dan kalian bisa SL di bawah sini dengan TP-nya di 1300 sorry, di 1300 ini. Oke, dengan stop loss-nya itu di 820. Di 900 gitu ya. Jadi di bawah 900 tuh kalian bisa stop loss. Dengan perbandingan risk rewardnya 1/3,3 dan ini merupakan risk reward yang cukup bagus. Oke. Jangan langsung entry sekarang teman-temannya. Kenapa? Karena ini sudah kalian bisa lihat ya, banyak rejection. Di daerah sini juga banyak rejection. Berarti ini adalah area supply and demand ya. Ini area core-nya teman-teman ya. So kalau misalnya dia ke bawah ya, area sini dan dia false break ke atas masuk ke area core lagi, itu baru kalian bisa entry. Itu untuk Indika Energy. Oke. Jadi itulah saham-saham yang kira-kira bisa kalian jadikan referensi ke depannya. Dan semoga apa yang gue sharing ini bisa bermanfaat. Tentunya jangan kalian telan mentah-mentah juga apa yang gue sharing di sini. Kalian sesuaikan dengan trading manajemen kalian dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Oke teman-teman, mungkin segini dulu sharing dari gue. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan tentang IHSG dan juga kira-kira saham-saham apa saja yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan teman-teman ya. Dan gue mau ngingetin ya, buat kalian yang mengambil informasi di video ini, jangan kalian telan bulat-bulat ya. Kalian harus sesuaikan dengan trading style dan juga trading management kalian serta money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang ada di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian bisa langsung join. Dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka video-video di channel ini. Kalian juga bisa like video ini dan share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang, atau kalian mau request saham apa yang mau gue bahas ke depannya, atau materi apa yang mau gue bahas ke depannya. Kalian juga bisa langsung komen di bawah. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya IHSG 3 saham hari ini. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.